ketemu lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang tunnel dan VPN. Sebelumnya kita buat dulu topologinya. Dan di sini ada mikrotip 1, mikrotip 2, PC 1 dan PC 2. Kita sambungkan dari internet ke mikrotip 1, Ethernet 1. Lalu kita sambungkan juga ke mikrotip 2, Ethernet juga 1. Lalu dari mikrotip 1 kita sambungkan ke PC 1, Ethernet 2 dan 0. Dari mikrotip 2 kita sambungkan juga ke PC 2 nya dan Ethernet sama. Setelah itu kita nyalakan. Nah, jadi mikrotip 1 dan mikrotip 2 itu ada masing-masing DHCP statis dari internetnya. Nah, di sini kita sudah membuat topologinya. Nah, di sini ada sebuah kasus, yaitu set mikrotip ini ada di sebuah kota yang bernama Pekalongan. Set kedua ini mikrotipnya, set mikrotip kedua ini ada di Bandung. Nah, dari mikrotip 1 ke mikrotip 2 itu saling terhubung internet. Namun di sini kita ingin PC 1 dan PC 2 itu juga bisa saling terhubung, dan bisa saling komunikasi ya guys. Nah, ini PC 1 dan PC 2 itu bisa berkomunikasi, kita akan membuat tunnel. Nah, tunnel itu terowongan yang menghubungkan dari mikrotip 1 ke mikrotip 2. Nah, jadi biar bisa komunikasi, kita akan membuat sebuah kabel flash, kabel gaib ya guys, biar bisa saling komunikasi. Jadi di mikrotip 1 ini perusahaan A yang ada di Pekalongan, yang B ini perusahaan kedua yang ada di Bandung. Jadi karena dari perusahaan yang sama, jadi komputer ini harusnya bisa saling komunikasi ya guys. Jadi caranya kita akan membuat tunnel atau VPN, yaitu terowongannya. Jadi kita bikin terowongan dari mikrotip 1 ke mikrotip 2 agar bisa saling terhubung. Jadi seperti ini ya guys untuk konsep tunnel dan VPN. Untuk konsep tunnel dan VPN itu adanya guys. Contohnya ini ada FTP, PBTP, AudioTP, dan VPN. Lalu, namun pada video kali ini kita akan membahas EOIP, PBTP, dan AudioTP karena ini yang paling sering yang digunakan di tunnel dan VPN ini. Oke, sekarang kita akan belajar EOIP dulu. Jadi kita akan coba konfigurasi yang pertama, yaitu EOIP. Kita akan coba menghubungkan PC 1 ke PC 2 agar bisa saling terkomunikasi menggunakan EOIP. Jadi untuk EOIP ini adalah menghubungkan antar set. Tapi antar setnya itu harus terhubung dengan satu segmen. Contohnya di PC 1 ini kita pengen IP-nya 192.168.1.x. Lalu untuk PC 2 ini kita juga ingin IP-nya 192.168.1.x. Jadi settingnya itu harus sama agar bisa saling terkomunikasi. Jadi ini karena settingnya sama, harusnya bisa saling terkomunikasi ya guys. Kita harus satu subnet dan satu subnet kita harus konfigurasi bridge. Jadi kita akan konfigurasi bridge satu terlebih dahulu. Oke, kita IP-nya CP client ya. Kita sudah mendapatkan IP dari internetnya. Sekarang kita masuk ke Windows-nya. Ada, ya, nggak boleh sudah Mbak. Kita masukkan IP-nya ya guys.
Langsung saja kita in the class. Lalu kita ke IP. Sarapannya Kerry. Kita makan ya guys. Kita bebaskan senang kita. Di sini kita Sekali mangan apa memang Bang, mangan apa ini kita kasih Gak apa-apa dah. Rono Baina, Rono Asis dan dongeng. kita ngomongin. Nah di sini ada lokal undesk yaitu IP pamit dari Infratica 1 yaitu 10 137 87. Untuk yang address kedua itu IP pamit dari Infratic kedua. Jadi kita harus buka dulu Infratic keduanya. Cari IP kan. IP namanya saya itu bukan namanya saya. Ya, bisa. Kan susah. Irfan nggak ada pekerjaan. Dalam dari aplikasi Nah di sini kita mendapatkan IP Yang membuat IP dinamis ada dari budayanya juga. di sini kita mendapatkan IP pamit dari internetnya. ini kan satu titik Di sini kita langsung saja Siapa? Mbak kita masuk ke sini dulu. Ainon, bahasa Arab, bahasa Inggris, Askadina, Pemerintahan, terus ada ini, Sama ID-nya kita masukkan. latar posisi bila berproduksi. Di sini untuk channel ID-nya itu bebas, tapi saya menggunakan angka 1. Dan itu harus sama dengan kata keduanya. Kita oke. Kita ke beach. Kecil lah, agak kecil. Kita akan banyak guys. Kita makan beach IP. Lalu kita tambahkan di portnya. Interface-nya yang mengarah ke Nah, IP. enak minum es ya. Lalu yang kedua, interface mengarah ke kita dulu kita lain. Oke, sudah saja kita ke tempat kedua. Kita konfigurasi di interface-nya. Tempora. Iya. Lalu kita tambahkan EOIP. Namanya EOIP tunnel. Lokalan base-nya yaitu IP developer 2 Koordinator, koordinator membawa. lalu lokalan base-nya IP developer 2 S1. Koordinator itu kalau sekolah kecil. Iya. Dengan ID-nya 1 bersama pemilihan 10 ini. Biasa bisa pakai. Tadi tidak. Oke, ini Masih lalu kita tambahkan baru kita namain dengan dish EOIP. Kita tambahkan di partner interface-nya EOIP tunnel. Tapi Lalu yang kedua yang mengarah ke client. Oke, selesai. Jadi kita ingin IP-nya itu interface 1 192.168 1.10. Lalu yang episode 2 itu 198 192.168 1.20. Kita simbol. IP 9 untuk proses 12 lalu itu juga Tapi
Tapi on. Lalu kita coba revisi dulu posisi Antaranya mantep ya. ini detailnya guys. Kalau kita coba pin dari posisi 1 ke posisi 2. Jadi ini berhasil ya guys, agar ini satu dan posisi 2 bisa saling terkomunikasi. Ini sudah bisa saling terkomunikasi guys. Namun ini juga bisa saling terkoneksi ke internet. Nah, di PC 1 kita itu konfigurasi IP-nya tanpa, dan di sini di PC 1 kita konfigurasi IP-nya itu tanpa IP gateway. Di PC 2 juga kita konfigurasi IP-nya tanpa IP gateway. Aku orang berputar. Nah, untuk pengujiannya kita coba ping ke yang ini sudah Bisa kita belakang ini kan sebenarnya kan nggak senang kan ini bisa guys. Lalu bisa dua juga. Kayak ini juga nggak bisa guys. Kayak jadi artinya ini nggak bisa menggunakan guys. Kita langsung saja konfigurasinya agar bisa ditemukan. Nah, sekarang agar bisa ditemukan kita harus mengkonfigurasi utamanya. Artinya karena kita sedang membuat list, jadi masing-masing file. Ya, Artinya karena kita sedang membuat list dari kedua masing-masing file. Jadi kita akan buat list. Caranya kita masuk ke satu, lalu kita masuk ke bagian IP address. Lalu kita tambahkan interface-nya, kita mau menjadi list IOP. Kenapa? Karena di list IOP itu kemana pula pas di list IOP itu tidak bisa menggunakan IP address. Jadi kita tambahkannya di bisa. Nah, di etap kedua dan page kita tidak bisa membahas IP address karena ini sudah terhubung antara satu sama lain. Oke, langsung saja kita tambahkan IP address-nya. ya kalau Adanya ambil sekali lagi, lalu untuk address-nya 192.168. itu kalau mau aku Tapi, oke guys, ini tambahin spasial. itu enak terus Lalu kita ke micro kedua, jangan bohong kita tambahkan IP juga. Service-nya IP. Address-nya habis itu ya. 192.168. Ya, Oke, lanjut kita ke DHCP server. Perkenalan aja di dalam DHCP server, kemudian DHCP setup, interface-nya di IP. Lalu kita next saja. Lalu langsung saja kita tambahkan firewall netnya agar bisa kita konfigurasi firewall netnya agar bisa internetan ya guys. Kita tambahkan RSGNet, lalu out interface-nya itu satu, action-nya masuknya. bisa. Peace. Oke, ya. Lalu kita satu kita tambahin Habis. Baca belum tahu ya. DHCP setup-nya di DHCP server. Out interface-nya kita list IP, lalu kita next saja. Oke, kita juga konfigurasi di firewall netnya. Satu, mulai kita coba kali terminal, lu yakin dari kita setting kita account C, Ayo, Pak. Teman. lalu kita coba pin ke 8 Apa? guys, artinya ini sudah terhubung ya ke internet. Terus di hati kedua juga kita tes pin. ya kan sanggup ya Tahu deh. namanya siapa kita Ini juga udah kita ya guys, artinya itu mana ini sudah terhubung ke internet juga. Lalu kita coba di kecil
Ini sebelumnya yang rusak kita kayak IP-nya kemarin aku behel kontrol saya loro orangnya Ronang surat sudah Ronang Sicilia sudah berhasil ya guys. namun berpusing Sebelumnya IP-nya CPTP. Oke, ini juga sudah berhasil ya guys. bukannya saya tidur Sekarang kita tes pin ke Google ya. masih foto guys. Oh, di sini kita tes pin. Tapi aku ya. Oke, ini juga adalah ya guys, artinya sudah bisa saling terhubung ke internet. Oke, jadi untuk konfigurasi AI ini sudah berhasil ya guys. Sekarang kita akan konfigurasi PPTP. Jadi di IRIP ini ada satu kekurangan ya guys, yaitu di IRIP itu hanya bisa di satu subnet saja. Jadi di sini kalau kita ingin IP-nya itu 1.0. Lalu untuk IP di barunya kita ingin IP-nya 2.0. Nah, jadi karena ini nggak satu subnet, kita bisa gunakan PPTP. Kalau di IP itu nggak bisa ya, karena nggak satu subnet. Oke, jadi di sini kita persiapkan dulu teknologinya agar kita bisa belajar PPTP. Oke, jadi agar bisa belajar PPTP, kita harus dulu konfigurasi IP-nya. Kita hapus buatnya. istirahat spiritual Kita hapus ya guys. IP address-nya juga kita hapus. Nanti ya. Ntar pasti ingetin. Dan duduk. ini sakit kucing ya kalau ibu IP tanah kita bisa on saja. merah buat betul ya Lalu untuk DHCP servernya kita bisa hapus. Lalu sekarang kita bisa hapus konfigurasi juga di keduanya. Terus kita sini kita hapus. Kita namanya kita hapuskan saja. Untuk IP DHCP server kita hapus. Untuk IP address-nya juga kita hapus. Oke, sudah terhapus ya guys. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan belajar konsep PPTP. Oke, sekarang kita akan belajar konfigurasi PPTP. Untuk konsep PPTP itu memiliki konsep server. Untuk konsep PPTP ini memiliki konsep server dan klien ya guys. Jadi misalkan router account ini akan menjadi server dan router dan ini akan menjadi klien. Sekarang kita akan setting panelnya. Oke, kita langsung saja mengkonfigurasinya di server IP address kita tambahkan. Sini IP address-nya 192.168.1.124. Katanya di sini kita sudah bisa menggunakan itu dulu ya guys, karena konfigurasi disknya sudah kita hapus. Kalau kita konfigurasi di IP nya kita bisa setting nya terbuat. Kita next saja. Lalu kita konfigurasi juga di indikator keduanya. Kita tambahkan IP address-nya 92.168.2.1.124. Artinya 2. Lalu kita akan DHCP server. Kita DHCP setup-kan. Artinya terdua. Kita next saja. Oke. Lalu kita bisa apakah dulu kita bisa kedengaran. Kedua, kita coba bisa mengaktifkan. Ya, ini sudah bisa ternyata ya guys. Lalu untuk indikator satu juga kita bisa
apakah sudah bisa internet? Kedua, sudah bisa internetnya ya guys. Kita coba juga di sisi itu kita lihat supaya pulang ya guys. Dan sudah di sebelah kita juga IP-nya cepetan pulang. Ini berhasil ya. Lalu kita coba ping ke Google. Ini TTL. Lalu di sisi satu juga kita ping ke Google. Ini juga TTL ya guys. Selanjutnya kita sudah siap belajar tentang PPTP. Pakai untuk PPTP ini memiliki konsep server dan juga client chain. Jadi misalnya untuk pengkalangan ini kita buat server. Mira terbaik ini kita buat menjadi client. Di sini kita tuliskan. Di sini kita buat client yang dulu. Jadi, tapi kita kesampingkan dulu. Jadi kita langsung saja konfigurasi untuk satu. Kita akan konfigurasi PPP-nya. Lalu di sini ada PPP server. Kita tambahkan. Lalu kita oke. Lalu di sini kita ke set page. Kita tambahkan. Lalu untuk namanya kita bebas. Di sini saya akan beri nama user PPTP. Lalu untuk passwordnya kita bisa berikan. Kita bisa masukin password yang kalian masukkan berapa, yang kalian masukkan password ini. Selanjutnya kita bisa melakukan ini untuk PPTP. Nah, untuk ini itu bisa untuk semua server. Tapi di sini saya akan melakukan PPTP. Nah, di sini ada local address sama remote address. Local address itu IP server, dan remote address itu IP client. Nah, di sini kita akan buat tombol gaib. Kita akan buat IP address baru. Tombol virtual yang terhubung antara mikrotik 1 dan mikrotik 2. Di sini PPTP tandanya membutuhkan IP yang baru. Di sini kita akan buat IP address. Di sini kita akan membuat IP address untuk kalungan yaitu 10. Di servernya 10.10 10.1. Lalu untuk PPTP Bandung atau klien kita akan menggunakan IP 10.10.10.2. Oke, langsung saja kita akan konfigurasi di local address. Address-nya kita oke. Dan itu saja untuk konfigurasi PPTP server di mikrotik 1. Dan langsung saja kita akan konfigurasi mikrotik keduanya. Di sini kita pindah ke PPTP server ataupun switch. Di sini kita ke
PPTP kaliannya. Lalu kita tambahkan untuk namanya. Lalu kita masukkan usernya yaitu user PPTP. Lalu untuk passwordnya kita masukkan password yang tadi yaitu Vina. Lalu kita oke. Nah, ini sudah running ya guys. Administratif ke 1 3 ini sudah di running. Jadi ini dapat secara otomatis. Jadi setelah itu yang kita dapatkan ada IP address. Di sini kita mendapatkan IP address yaitu 10.0 untuk server dan 10.2 untuk klien. Nah, di administratif kedua juga kita mendapatkan IP address. Di administratif kedua kita juga mendapatkan IP address yaitu 10.2 untuk klien dan 10.0 untuk server. Oke, seperti ini ya guys untuk konfigurasi PPTP-nya. Namun untuk komputer 1 dan komputer 2 kita itu belum bisa saling terkomunikasi. Kita baru bikin antar router ini bisa saling terhubung. Oke, kita coba ping dari proyek 1 ke proyek 2 untuk ping ke 10 titik 2. Oke, ini sudah selesai ya guys. Ini sudah terhubung. Kita coba ping dari mikrotik 2 nya. Kita pingkan ke mikrotik 1 yaitu 10.10.1. Oke, ini juga tetap ya guys. Artinya antara mikrotik 1 dan 2 itu sudah saling terhubung. Oke, sekarang kita akan konfigurasi agar di sini bisa saling terhubung. Jadi caranya kita harus membuat IP static routing. Jadi kita langsung saja ke mikrotik ke 1. Lalu kita root. Jadi kita langsung saja kita tambahkan untuk host address-nya kita. Masukkan IP 192.168 1.2.0 1.4. Setelahnya kita melewati PPT tanggal yaitu 10.10.2. Lalu kita masukkan namanya 10.10.2. Misalkan di sini kita mendapatkan static routing. Lalu langsung saja kita konfigurasi di kedua. Kita tambahkan untuk DSP-nya kita tambahkan IP 192.168 Pertamanya kita bisa masukkan yaitu pada metodenya kita melewati PPT yaitu kita melewati PPTP tunnel pada metode pertama yaitu 10.10.1. Kita oke. Misalkan bahwa di sini kita memiliki destination number-nya yaitu 1.0 dan kita melewati 10.1. Sekarang sudah bisa melakukan pin antar komputernya. Oke, di sini kita IP-nya ciptakan ulang dulu untuk sisanya. Oke, kita sudah mendapatkan IP yaitu 1.252. Lalu di posisi kedua kita juga IP-nya ciptakan dulu. Di sini kita juga sudah mendapatkan IP yaitu 2.5. Langsung saja di posisi ke-1 kita coba ke posisi kedua yaitu 102. Tambahkan 2.5. Oke, ini total ya guys. Lalu posisi kedua kita pinkan ke 102.168 1.252. Oke, ini juga total ya guys. Artinya antar posisi ini sudah bisa saling terhubung atau saling komunikasi. Jadi seperti ini untuk konfigurasi statik pada PPTP ini. Oke, tadi kita sudah belajar tentang menghubungkan dengan PPTP.
Sekarang kita akan belajar L2TP, yaitu sama, namun di siklus security itu beda. Dan untuk fungsi dan yang sering digunakan itu adalah L2TP ya guys. Nah, untuk L2TP sendiri konfigurasinya sama seperti PPTP, dan ada server dan juga ada yang client. Oke, di sini langsung saja kita konfigurasi pada ketik pertama. Di sini kita langsung saja ke PPTP. Di sini kita langsung ke PPTP-nya. Di sini kita nonaktifkan dulu. Ini di PPTP server tadi kita nonaktifkan. Lalu di switch kita juga nonaktifkan saja. Lalu kita ke ketik keduanya. Kita juga nonaktifkan PPTP. Di PPTP client-nya kita nonaktifkan saja. Terus di IP root kita juga disambelkan ya guys. Di ketik ke-1 juga kita disambelkan yang IP root-nya. Jadi kita baru saja menghilangkan konfigurasi PPTP yang tadi. Oke, sekarang kita langsung saja konfigurasi L2TP-nya. Di ketik ke-1 kita ke PPP, lalu kita ke di L2TP server ini kita aktifkan. Nah, di sini karena execute-nya kurang, jadi kita harus aktifkan yes. Lalu kita passwordnya bisa gunakan sini, passwordnya kita isikan. Saya menggunakan password final. Lalu kita lalu kita ke secret, kita tambahkan. Lalu untuk namanya bisa bebas ya guys. Di sini ini saya akan kasih nama user L2TP. Lalu untuk passwordnya saya akan isikan final. Lalu untuk service-nya kita bisa ANI atau L2TP. Di sini saya akan menggunakan L2TP saja. Oke, ingat ya guys, untuk di local address itu IP server dan di remote address itu IP client. Di sini kita isikan 10.10.10.1. Kalau untuk remote address-nya kita isikan 10.10.10.2. Lalu kita okekan. Lalu di sini kita akan konfigurasi kliennya di ketik kedua. Kita ke PPP, lalu kita klik interface-nya, kita L2TP client. Untuk IP address tadi kita mengaktifkan atau bisa dihapus ya guys. Di sini namanya saya akan default saja. Kalau ada sampingnya dan layout, di sini connect-nya ke IP public di ketik pertama yaitu 10.0.137.87. Lalu di sini usernya kita bisa isikan user L2TP. Untuk passwordnya kita masukkan password final. Tapi saya menggunakan final. Lalu kita okekan. Sorry guys, di sini saya salah konfigurasi. Harusnya kita ke interface, lalu kita cari yang L2TP client. Di sini kita namanya saya default saja. Lalu connect-nya 10.0.137.87 itu IP public dari ketik pertama. Usernya yaitu user L2TP. Untuk passwordnya kita isikan final, lalu kita oke. Dan di sini sudah running ya guys. Addressnya itu di sini kita mendapatkan 10.2 untuk yang client dan 10.1 untuk yang server. Kayak untuk tadi konfigurasi IP-nya itu yang dihapus, jadi saya tambahkan ulang.
Lalu untuk filternya kita menggunakan kedua untuk oke. Kemudian di mikrotik pertama ini juga sudah ada ini running ya guys. Terus di sini juga kita mendapatkan IP address. Terus di sini kita mendapatkan 10.1 untuk yang server dan 10.2 untuk yang klien. Oke guys, jadi sudah selesai untuk konfigurasi L2TP ini. Oke, sekarang kita akan mencoba konfigurasi agar PC1 dan PC2 itu bisa saling terhubung menggunakan static routing. Oke, langsung saja kita ke mikrotik 1. Oke, kita masuk saja ke routers. Kita bisa enablekan saja ya guys, karena ini IP-nya sama. Lalu untuk mikrotik kedua, ini IP root. Kita juga enablekan saja. Oke, sudah untuk konfigurasi IP statiknya, static routingnya. Sekarang kita bisa testing di PC-PC-nya. Ini PC1 kita coba ke PC2 yaitu ke 2.4. Ini berhasil ya guys. Kalau di PC2 juga kita pindah ke PC1 yaitu 1.252. Ini juga berhasil ya guys. Jadi ini untuk konfigurasi L2TP-nya. Kita akan belajar PPPoE. Dan seperti kalian tahu, PPPoE itu berbeda dengan L2TP dan PPTP. Nah, di EOIP, PPTP, L2TP ini fungsinya yaitu untuk menyambungkan antar set, menghubungkan set antar set Pekalongan dan juga antar set Bandung. Nah, di sini untuk PPPoE itu fungsinya berbeda. Sini kita tuliskan yaitu fungsi PPOE itu koneksi. Nah, kita ingin jadi ini ISP akan mendapatkan IP dan juga di router akan mendapatkan IP. Itu seharusnya kan bisa internetan ya guys. Namun kita ingin lebih secure atau lebih aman. Nah, untuk fungsi PPPoE itu kita akan menambahkan user dan juga password untuk internetan. Jadi ISP ke mikrotik itu jika mikrotik ingin internetan, kita harus memasukkan username dan password agar bisa internet. Jadi seperti itu ya guys untuk fungsi PPPoE. Ini ada topologi baru ya guys. Ini ada internet. Nah, internet terhubung ke mikrotik 1 dengan internet 1 dan mikrotik 1 di internet 2 terhubung dengan mikrotik 2 di internet 1. Dan di mikrotik kedua itu internet 2 terhubung dengan lain atau komputer. Mikrotik 1 itu akan coba men-sharing internet ke mikrotik 2 dan juga klien. Dan seperti yang kalian tahu bahwa konfigurasi itu seperti di sini kita ya IP 10 144. Kemudian di other tidak kita memiliki IE 10.10.10.1.2. Bisa nanti kalian bisa internetan juga. Kita sebagai itu tidak mau seperti itu. Kita ingin jika si kasus ini harus memasukkan username dan password jika ingin internetan. Seperti itu ya guys untuk PPPoE. Jadi konfigurasi PPPoE ini
juga sama, ada server dan juga klien. Nah, di ketik pertama ini kita cek IP DHCP-nya. DHCP klien ini ya guys. Oke, kita mendapatkan IP 10.0.137.210/24. Kita konekkan ke Winbook ya guys. Kita ganti IP-nya menjadi 210. Kita connect. Ini sudah terkonek. Kita ini kan di keduanya kita aktifkan kita ini lalu kita konekkan. Ini sudah ya guys untuk keduanya. Dia ke PPP, kalau ke PPP server kita taruhkan. Oke ya guys, untuk jadi untuk pattern 2 dan pattern pertama dan pattern 1 dan 2 itu tidak boleh ada IP ya guys. Jadi ini kita tambahkan kita default, lalu interface-nya kita F2. Lalu kita oke. Lalu kita masuk ke secret, kita tambahkan, lalu namanya kita sebut, saya pakai user PPP, oke. Untuk passwordnya saya menggunakan pindah. Lalu service-nya kita bisa menggunakan PPOE. Nah, di sini untuk local address-nya kita menggunakan IP 10.10.1. Untuk remote address-nya kita menggunakan IP 10.10.10.2. Kalau kita masuk pada firewall, lalu NAT, kita tambahkan. Lalu untuk action-nya itu MySQL, di generalnya NAT, lalu out interface-nya itu ada satu. Lalu kita oke. Lalu kita coba untuk new terminal kita ctrl-c, lalu kita coba ping ke 88. Oke guys, ini sudah TTL ya. Guys, ini sudah selesai ya. Oke, ini untuk konfigurasi di servernya. Sekarang kita akan konfigurasi di kliennya. Sekarang kita akan konfigurasi di customernya. Di sini kita masuk ke interface. Kalau kita tambah, kita cari yang PPPoE client. Jadi di sini addernya itu, interface-nya itu adder 1 yang menghadap ke ISP. Lalu di deal out-nya kita masukkan usernya, user PPPoE. Lalu untuk passwordnya kita masukkan password final. Lalu untuk use biar di NS ini kita checklist. Soal untuk defaultnya kita juga checklist. Kenapa? Karena untuk defaultnya ini akan menambahkan default load secara otomatis, dan juga ISP DNS ini akan menambahkan IP DNS kita di internet. Lalu kita oke, kita tunggu sampai running. Oke, ini sudah running ya guys. Kita buka di log. Ini sudah connect. Oke, lalu kita cek pada ini terminal. Kita
kita shift, kita ping ke Google. Ini data ya guys. Kita coba lagi untuk ping ke 8. Oke, ini data ya guys. Sekarang kita akan cek apakah di klien di PC ini bisa sudah di klien apakah bisa ping ke internet di PC satunya. Ping ke itu artinya belum bisa internetan. Sekarang kita akan setting agar PC ini bisa internetan. Langsung saja di kliennya atau mikrotik kedua, di bagian IP address kita tambahkan dengan IP 192.168.1.1/24 dengan interface kedua. Kita oke. Lalu kita setting IP, kita setting DHCP server di DHCP setup. Interface-nya tab 2, kita next saja. Oke, kita setting di firewall net-nya. Kita tambahkan lalu optionnya MySQL. Ini C-nya SRCnet, out interface-nya 1, lalu kita oke. Sorry guys, untuk out interface-nya PPP out ini. Lalu kita oke. Oke, sekarang kita coba DHCP di PC-nya. Ini dulu ya guys, artinya sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke internet. Oke, ini sudah TTL ya guys. Sekarang kita akan coba satu lagi di PPPoE, yaitu fitur bandwidth. Jadi contohnya itu misalkan di PC ini itu internetannya itu dibatas. Di PC ini ingin internetannya itu dibatas, yaitu misalkan 2 mega saja. Nah, untuk konfigurasinya langsung saja kita masuk ke mikrotik 1, kita ke interface. Sorry guys, kita ke PPP. Dan di script ini ada yang namanya profil. Nah, kita menggunakan default saja. Nah, kita pengen kalau user PPPoE ini di bandwidth 2 mega saja. Lalu kita masuk ke profil, kemudian kita klik 2 kali yang default. Di sini ada rate limit, di sini kita masukkan saja 2M per 2M. Artinya di sini kita ingin downloadnya 2 mega dan uploadnya itu 2 mega. Jadi dibatas ya guys. Langsung saja kita oke. Nah, untuk pengunciannya kita di sini di VPC ini kita ganti dengan Ubuntu. Kayak untuk namanya kita ganti menjadi Ubuntu. Dan save. Kita sudah dihubungkan ether 2 ke ether 1. Kita sudah jalankan juga, lalu kita login. Lalu kita ke menu, kita ke terminal, kita ke LX terminal, lalu kita cek IPR. Oke, di sini IP-nya 192.168.1.1
1.253/124. Di sini kita akan coba internetan. Di sini kita masuk ke browser. Kita akan coba browsing speed test. Kita ketikkan speed test. Lalu kita pilih yang speed test Okala ini. Kita tunggu. Oke, setelah ada mulai seperti ini, kita klik mulai saja. Guys, ini dulu. Ini nge-lag ya guys. Ini karena ini mungkin berat. Ini senang banget guys. Kita browsing lagi speed test dan langsung saja speed test Okala. Kita tunggu dulu sampai muncul. Oke, kita klik mulai. Guys, kita tunggu ya. Ini lagi jalan. Seperti ini ya hasilnya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye guys.